Bayangkan jika suatu pagi yang tenang berubah menjadi momen paling menakutkan dalam hidupmu. Di puncak sebuah bukit, puluhan warga berkumpul untuk berdoa seperti biasa. Namun tiba-tiba, matahari berhenti bergerak. Bayangan tak bergeser, waktu seolah membeku, dan langit memancarkan cahaya yang tak pernah terlihat sebelumnya. Tangisan pecah, orang-orang berlutut memohon ampun, dan di tengah kepanikan itu, sebuah cahaya turun dari langit, membawa sosok misterius dengan pesan yang menggetarkan hati. Doa kalian didengar. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini pertanda akhir zaman, atau sebuah keajaiban terbesar abad ini? Tonton kisah lengkapnya sebelum terlambat, karena ini akan mengubah cara pandangmu selamanya. Langit pagi itu tampak berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, meski matahari seharusnya sudah mulai menghangatkan bumi. Di desa kecil bernama Lereng Harapan, masyarakat sedang bersiap untuk tradisi bulanan mereka. Doa pagi di atas bukit penantian. Biasanya suasana pagi di desa ini ramai dengan suara ayam berkokok dan burung yang bersahutan. Namun kali ini, sunyi seperti menyelimuti seluruh alam. Hanya ada bisikan angin yang terasa menusuk, seakan membawa pesan misterius yang tak bisa dipahami. Sejak turun-temurun, penduduk desa percaya bahwa doa bersama di bukit membawa berkah dan keselamatan bagi seluruh keluarga. Anak-anak akan berlari kecil, orang tua membawa bekal sederhana, dan para pemuda menyiapkan tikar untuk duduk bersama di puncak. Namun, di tengah kegembiraan itu, Arya, seorang pemuda desa yang dikenal paling rasional, hanya mengikuti tradisi karena terpaksa. Baginya, doa bersama hanyalah rutinitas tanpa makna yang tak lebih dari sebuah kebiasaan turun-temurun. Ia bahkan sering menertawakan keyakinan warga yang percaya bahwa bukit itu tempat bersemayamnya kuasa ilahi. Namun, ketika langkah mereka semakin dekat ke bukit, Arya merasakan sesuatu yang tidak wajar. Langit tampak lebih pucat, awan menggantung tanpa gerak, dan udara yang biasanya segar justru terasa berat. Hela napasnya pun terdengar berbeda, seakan udara mengandung beban yang tak terlihat. Ia memandang sekeliling, berharap menemukan jawaban di wajah orang lain, namun yang ia temukan hanyalah senyum optimis warga yang yakin hari ini akan menjadi doa paling diberkati. Ketika mereka sampai di puncak, pemandangan yang biasanya indah kini tampak aneh. Matahari muncul di ufuk timur, tetapi sinarnya terasa tidak wajar, lebih tajam, lebih menyilaukan, namun tetap di titik yang sama. Beberapa warga mulai berbisik, merasa ada sesuatu yang janggal. Namun, pemimpin doa menenangkan mereka, mengatakan bahwa ini hanyalah keindahan pagi yang jarang terjadi. Arya menghela napas panjang, menatap matahari yang memancarkan cahaya seperti mata yang sedang mengawasi mereka. Di sela kegelisahan itu, suasana menjadi semakin hening. Bahkan angin pun seperti berhenti. Tidak ada dedaunan yang bergerak, tidak ada kicau burung, seolah-olah seluruh alam menunggu sesuatu yang besar terjadi. Arya, yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal spiritual, kali ini merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menepis rasa itu, namun hatinya mulai berdegup lebih cepat dari biasanya. Tatapan Arya terus tertuju pada matahari. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan apakah ia berhalusinasi atau tidak. Namun, semakin lama ia perhatikan, semakin jelas bahwa matahari tidak bergeser sedikit pun sejak tadi. Waktu di jam tangannya terus berjalan, tetapi bayangan pohon di sekitar bukit tetap sama. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia mulai merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, warga mulai bersiap memulai doa. Mereka membentuk lingkaran besar di tengah puncak, dengan wajah-wajah penuh harap. Tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa fenomena langit ini akan menjadi awal dari peristiwa yang mengubah hidup mereka. Bahkan pemimpin doa yang biasanya tegas, kali ini terlihat sedikit ragu, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum tipis. Arya menoleh ke kanan dan kiri. Ia melihat seorang ibu menggenggam erat tangan anaknya, seolah takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sisi lain, seorang kakek tampak menutup mata sambil berdoa lebih awal, mungkin karena firasat aneh yang juga ia rasakan. Semua tanda ini membuat Arya semakin tidak nyaman. Namun, ia tetap duduk bersama mereka, meski hatinya gelisah. Detik-detik menjelang doa pertama dimulai terasa begitu panjang. Suara pemimpin doa terdengar bergetar, meskipun ia mencoba mengucapkan kata-kata dengan lantang. Di sela kalimat pertamanya, matahari yang tak bergerak tetap memancarkan sinar menyilaukan, seperti saksi bisu dari doa-doa yang akan segera mengguncang langit. Arya menelan ludah, merasa bahwa hari ini bukan hari biasa. Sesuatu yang besar, entah baik atau buruk, sedang menunggu untuk terungkap. Hening semakin terasa menusuk. Semua orang menunduk,
bersiap mengangkat doa mereka ke langit. Namun di balik kesunyian itu, Arya mendengar suara samar, seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Nafasnya tercekat. Pagi yang aneh ini baru saja dimulai, dan ia tahu, apapun yang akan terjadi, tidak ada yang akan pernah melupakan hari ini. Suasana di puncak bukit penantian terasa semakin hening ketika pemimpin doa, seorang pria tua bernama Pak Sarman, melangkah ke tengah lingkaran. Wajahnya yang biasanya tampak tenang kali ini terlihat sedikit tegang, meskipun ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum ramah. Saudara-saudara, ucapnya pelan namun mantap, hari ini kita berkumpul untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang kita terima. Suaranya terdengar bergetar, bukan karena usia, tapi karena keganjilan yang dirasakan semua orang. Matahari yang tak bergeming membuat seluruh warga menatap langit sebelum akhirnya memejamkan mata, mencoba kembali pada niat awal mereka. Warga mulai menundukkan kepala, menyatukan tangan dalam doa. Bisikan doa pelan terdengar dari segala arah, berbaur dengan desir angin yang entah mengapa kini terasa dingin menusuk. Arya menatap ke sekelilingnya, melihat ratusan orang dalam posisi sujud atau berlutut, bibir mereka bergerak, mata tertutup rapat. Ia sendiri masih duduk terpaku, hatinya penuh kebingungan. Kenapa mereka tidak heran? Pikirnya. Ia kemudian memaksa menutup mata, mencoba ikut berdoa meskipun pikirannya terus kacau oleh pemandangan matahari yang seakan membeku di cakrawala. Di tengah doa itu, sinar matahari tiba-tiba semakin terang, menyorot bukit dengan pancaran yang lebih tajam dari biasanya. Orang-orang mulai mengangkat kepala, terkejut melihat bagaimana cahaya itu tidak berpindah sedikit pun. Bayangan tubuh mereka tetap di posisi yang sama, seolah-olah waktu telah berhenti. Namun jam di tangan mereka berjalan normal, menandakan bahwa ini bukan mimpi. Beberapa orang berbisik panik, sementara yang lain justru menangis tanpa alasan, seakan hatinya disentuh oleh sesuatu yang besar. Pak Sarman mencoba menenangkan warga, mengangkat tangan sambil berseru, "Jangan takut. Tuhan bersama kita." Tapi suaranya justru semakin menambah ketegangan karena nada suaranya terdengar memaksa. Orang-orang mulai menangis lebih keras, memeluk satu sama lain. Beberapa ibu menenangkan anak-anak yang mulai ketakutan. Ada yang berlari ke tepi bukit, menatap ke langit dengan wajah pucat, lalu kembali berlutut sambil memohon ampun. Arya merasa jantungnya berdetak tak beraturan. Ia memandang matahari yang memancarkan cahaya seolah menatap langsung ke bukit. Ini tidak masuk akal, bisiknya pelan. Namun, di dalam hati kecilnya, rasa takut mulai menggerogoti logika yang selama ini ia banggakan. Ia berlutut, meski awalnya enggan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merapalkan doa yang tulus. Jika engkau ada, tunjukkan pada kami, tunjukkan padaku. Suara doa semakin keras, seperti gelombang yang memantul di udara. Semua orang kini berseru bersama, tidak lagi sekadar mengucap kata-kata rutin, melainkan jeritan hati yang keluar dari rasa takut dan pengharapan. Bukit yang tadinya sunyi berubah menjadi lautan tangisan dan doa yang menggetarkan. Angin kembali berhembus, kali ini membawa aroma tanah basah, padahal tidak ada hujan. Seakan alam pun ikut berdoa bersama mereka. Tiba-tiba terdengar suara dentuman jauh di langit, seperti gemuruh petir meskipun langit bersih tanpa awan. Orang-orang terkejut, ada yang menutup telinga, ada pula yang bersujud lebih dalam. Anak-anak menjerit ketakutan, memeluk kaki orang tuanya. Pak Sarman mengangkat suara lebih keras, tetaplah berdoa. Jangan berhenti. Ini adalah saat kita diuji. Namun, bahkan ia sendiri tampak gemetar, matanya terus melirik ke langit. Arya membuka matanya perlahan, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Matahari kini tidak hanya diam, tetapi seolah membesar sedikit, sinarnya memanjang seperti lidah api yang menari-nari. Namun anehnya, panasnya tidak bertambah. Ia mengucek mata, memastikan ia tidak berhalusinasi, tapi pemandangan itu nyata. Bibirnya bergetar tanpa suara. Ia hanya bisa menunduk kembali, kali ini benar-benar berdoa dengan air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Doa yang semula pelan kini berubah menjadi pekikan putus asa. Tuhan, ampunilah kami. Selamatkan kami, teriak seorang wanita dengan suara serak. Semua orang kini bersatu dalam ratapan yang memilukan, seolah-olah alam semesta mendengar jeritan mereka. Tidak ada lagi yang berpikir tentang kehormatan, harga diri, atau perbedaan status. Semua manusia di bukit itu kini sama, makhluk yang kecil, tak berdaya di hadapan kekuatan yang lebih besar dari segalanya. Dan di tengah kekacauan spiritual itu, satu hal menjadi jelas bagi Arya. Apapun yang sedang terjadi, ini bukanlah kebetulan.
Ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah keyakinan seluruh desa, dan mungkin seluruh dunia. Ia menggenggam erat tangannya, berbisik dalam hati, "Jangan berhenti, jangan berhenti." Sementara suara doa menggetarkan langit di atas mereka. Waktu terus berjalan, tetapi matahari tetap berada di tempat yang sama, seolah tertancap di langit tanpa niat untuk bergerak. Jam tangan warga menunjukkan pukul 8 pagi, tetapi sinarnya masih seperti ketika matahari baru saja terbit. Tidak ada perubahan bayangan, tidak ada tanda-tanda rotasi yang biasa mereka lihat setiap hari. Hal ini menimbulkan kegelisahan luar biasa di antara semua orang. Beberapa warga menatap jam berkali-kali, berharap jarum jam rusak, namun ponsel mereka menunjukkan hal yang sama. Dunia seakan berjalan, namun langit membeku dalam ketenangan yang menakutkan. Sinar matahari yang awalnya terasa hangat kini mulai menusuk kulit dengan intensitas yang tidak wajar. Walaupun begitu, panasnya tidak seperti siang hari, lebih mirip dengan kehangatan yang mencekam, seolah ada maksud tertentu di balik cahaya itu. Orang-orang menutupi wajah dengan tangan, sebagian bahkan menunduk ke tanah untuk menghindari silau yang membuat mata perih. Arya memicingkan matanya, menatap fenomena ini sambil bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana mungkin? Apakah bumi berhenti berputar? Kalau iya, kenapa kita masih hidup? Pak Sarman mencoba menenangkan massa, namun suaranya kali ini terdengar serak. Ia berdiri di tengah lingkaran doa, kedua tangannya terangkat tinggi ke langit. "Saudara-saudara, jangan panik," serunya, meski tubuhnya sendiri bergetar. "Ini adalah tanda kuasa Tuhan. Tetaplah berdoa." Namun kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan warga yang kini mulai merasakan teror sesungguhnya. Beberapa orang menangis keras, ada yang berlari mondar-mandir, dan beberapa lainnya jatuh bersujud sambil menjerit meminta ampun. Di sisi lain bukit, seorang pria muda berteriak histeris, "Ini kiamat. Tuhan menghukum kita," teriaknya sambil mencengkeram rambutnya. Teriakan itu membuat orang-orang lain semakin panik. Beberapa ibu mulai memeluk anak-anak mereka erat-erat, menutup telinga mereka agar tidak mendengar kata-kata yang semakin memicu ketakutan. Tangisan anak-anak pecah di udara, bergema bersama doa-doa yang tak lagi terucap pelan, melainkan jeritan yang meluncur dari lubuk hati terdalam. Arya, yang biasanya tak percaya hal-hal spiritual, kini tidak lagi memikirkan logika. Ia menatap langit dengan mata berair, bukan karena silau, tetapi karena ketakutan yang menggigit hatinya. Seluruh pikirannya kosong, hanya satu kalimat yang berulang di kepalanya. Apa ini akhir dunia? Perlahan ia menunduk, menempelkan dahinya ke tanah, mencoba mencari ketenangan yang tak kunjung datang. "Kalau engkau ada, selamatkan kami," bisiknya nyaris tanpa suara. Detik demi detik berlalu, tetapi posisi matahari tetap tak berubah. Tidak ada angin yang bertiup, tidak ada suara alam yang biasanya menemani pagi. Bukit itu kini terasa seperti dunia yang terpisah, seolah dimasukkan ke dalam ruang hampa oleh kekuatan tak terlihat. Beberapa orang mulai pingsan karena panik dan kelelahan, sementara yang lain terus berteriak histeris. Pemandangan ini seperti adegan dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar, lirih namun jelas, seakan datang dari udara itu sendiri. Suara itu mengucapkan kata-kata yang tak bisa dipahami, seperti gumaman dalam bahasa yang tidak dikenal. Semua orang terdiam seketika, napas mereka tertahan. Matahari masih tak bergerak, namun sinarnya berdenyut pelan, seperti detak jantung raksasa yang memantul di langit. Denyutan cahaya itu membuat bukit bersinar keemasan, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus menakutkan. Pak Sarman tersungkur ke tanah, sujud dengan seluruh tubuhnya. Orang-orang mengikuti, menekan wajah mereka ke tanah, seakan ingin lenyap dari pandangan matahari yang kini tampak seperti mata raksasa yang mengawasi mereka. Doa berubah menjadi tangisan histeris. Suara-suara memohon ampun menggema, menyatu menjadi ratapan yang melukai udara. Arya juga bersujud, air matanya membasahi tanah, dadanya berguncang oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam kekacauan itu, sebuah firasat aneh mulai menyelimuti hati Arya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan. Tapi peringatan untuk apa? Ia ingin bertanya, ingin memahami, namun bibirnya keluh. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berdoa, terus-menerus, sambil menunggu apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dan di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Langit tetap membisu. Matahari tetap tak bergerak. Dan bukit itu, yang dulu menjadi tempat ketenangan, kini menjelma menjadi panggung ketakutan yang membakar iman setiap orang yang ada di sana.
Mereka semua menunggu sesuatu, tanpa tahu apakah yang datang adalah keajaiban, atau akhir segalanya. Suasana di puncak bukit penantian semakin mencekam. Setelah matahari tetap tak bergeming di langit selama lebih dari 1 jam, hampir semua orang kehilangan kendali atas perasaannya. Tangisan pecah di setiap sudut. Orang-orang yang biasanya kalem kini meratap seolah tidak ada hari esok. Mereka mulai saling memeluk, mengaku dosa di hadapan satu sama lain, berharap bisa mendapatkan pengampunan sebelum terlambat. Tangisan mereka bercampur dengan suara doa yang dipenuhi rasa takut, menciptakan harmoni kacau yang menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Arya duduk terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia memandang wajah-wajah di sekitarnya, ada yang berlutut dengan tangan menengadah, ada yang sujud dengan tubuh gemetar, dan ada pula yang berteriak memohon ampun. Kenapa semua orang seolah tahu harus melakukan ini? Pikir Arya. Hatinya terasa sesak. Untuk pertama kalinya ia merasa kecil, tak berdaya, dan tak memiliki kendali atas apapun. Seluruh keangkuhan yang dulu membuatnya menertawakan doa kini hancur lebur. Ia menggigit bibir, lalu menunduk, mencoba berdoa meski suaranya nyaris tak terdengar. Di sisi lain, Pak Sarman, sang pemimpin doa, menangis terseduh-seduh di hadapan orang-orang. Dengan suara serak ia berseru, "Saudara-saudara, jangan biarkan ketakutan membuat kita melupakan satu hal, Tuhan masih mendengar doa kita." Namun ucapannya justru membuat tangisan warga semakin menjadi. Mereka sadar, jika benar Tuhan mendengar, maka ini adalah saat terakhir untuk memohon pengampunan. Tidak ada yang memikirkan harta, pekerjaan, atau masalah duniawi. Semua orang hanya ingin selamat, hanya ingin damai ketika menghadap Yang Maha Kuasa. Seorang wanita tua merangkak ke depan lingkaran, wajahnya penuh air mata. Dengan suara yang pecah ia mengaku, "Aku sudah berdosa, aku iri hati, aku memfitnah," kalimatnya mengguncang banyak hati. Satu persatu orang mulai mengaku dosa mereka dengan suara lantang. Seorang pemuda berteriak bahwa ia pernah mencuri, seorang ibu mengaku pernah mengutuk tetangganya. Suara-suara ini terdengar seperti pengakuan di ruang pengadilan, tapi yang mereka hadapi bukan hakim manusia, melainkan penghakiman langit. Arya terdiam mendengar semua itu. Ia ingin ikut berbicara, namun tenggorokannya seperti terkunci. Dalam pikirannya terlintas semua hal yang pernah ia lakukan, kesombongannya, ejekan kepada mereka yang berdoa, kata-kata sinis yang pernah ia lontarkan tentang iman. "Ampuni aku," bisiknya, kali ini dengan suara yang pecah oleh Ishak. Ia menekuk lutut, menempelkan dahinya ke tanah, menangis seperti anak kecil yang kehilangan semua pegangan hidup. Air matanya jatuh ke tanah, menciptakan noda kecil yang seolah menjadi saksi dari pertobatan yang tulus. Tangisan warga semakin keras, hingga terdengar seperti lautan suara yang menghantam langit. Mereka tidak lagi peduli pada apapun selain bersujud. Bukit yang biasanya dipenuhi canda dan syukur kini menjadi lautan ratapan. Ada yang menampar dadanya sendiri, ada yang meremas rambutnya, seolah ingin mengusir semua kesalahan yang pernah melekat dalam hidupnya. Suasana ini begitu kuat, sampai Arya merasa bahwa langit pun ikut bergetar oleh doa-doa itu. Namun, di tengah suara tangisan, terdengar bisikan halus, nyaris tak terdengar oleh telinga manusia. Bisikan itu bukan datang dari manusia, melainkan seperti berasal dari udara, dari semesta. Tidak ada yang tahu apa artinya, tapi setiap orang yang mendengarnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Bisikan itu membuat mereka berdoa lebih keras, karena kini mereka yakin, ada sesuatu yang mengawasi mereka. Arya merasakan tubuhnya bergetar tanpa kendali. Ia menutup telinga, namun suara itu tetap ada di dalam kepalanya, menuntut satu hal, tunduklah. Waktu terus berjalan, namun matahari tetap tak bergerak. Sinar keemasannya semakin terasa menusuk mata, membuat semua orang kembali menunduk. Pak Sarman jatuh tersungkur, menggigil hebat, sambil terus berseru memohon ampun. Semua orang menirunya. Tidak ada lagi yang berdiri. Bukit itu kini hanya dipenuhi tubuh-tubuh yang sujud, membentuk pemandangan yang menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Jika ada yang memotret momen ini, dunia pasti akan geger. Namun tidak ada yang memikirkan itu. Satu-satunya yang mereka pikirkan adalah keselamatan jiwa mereka. Arya merasa dadanya semakin sesak, seperti ada beban yang menekan dari dalam. Namun, di sela ketakutan itu, ia juga merasakan sesuatu yang aneh, rasa damai yang perlahan menyelinap di hatinya. Seakan ada suara lembut yang berkata, "Kau didengar." Ia menangis semakin keras, tidak peduli siapa yang melihat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan,
sebuah pengingat yang selama ini ia abaikan. Dan ketika suara tangisan mencapai puncaknya, angin kembali bertiup. Angin itu bukan angin biasa. Ia datang membawa aroma harum seperti bunga yang mekar, membuat setiap orang yang menghirupnya merasa lutut mereka semakin lemas. Warga berhenti menangis untuk sesaat, menatap satu sama lain dengan mata merah dan wajah penuh air mata. Mereka menunggu sesuatu, apapun itu, yang akan terjadi setelah angin ini. Dan di lubuk hati mereka, semua tahu, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Udara tiba-tiba berubah drastis. Angin yang barusan berembus lembut kini berhenti seketika, menyisakan keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Semua orang yang masih bersujud mengangkat wajah mereka perlahan, seperti digerakkan oleh naluri yang sama. Mata mereka terpaku pada langit, tepat di tempat matahari berdiri diam tanpa bergerak. Dan di sanalah sesuatu mulai terjadi. Cahaya yang sebelumnya stabil kini tampak berdenyut pelan, seperti napas makhluk hidup. Sinar itu beriak, memancar ke segala arah, lalu memusat pada satu titik yang menggantung di atas bukit. Arya yang sebelumnya masih menangis kini menahan napas. Ia mengucek matanya berkali-kali, memastikan apa yang ia lihat bukan ilusi. Namun pemandangan itu nyata. Dari titik cahaya di langit, turun sebuah berkas sinar yang lurus, murni, dan menyilaukan, seakan membelah udara. Cahaya itu tidak panas meski tampak seperti api. Sebaliknya, ia membawa hawa sejuk yang menenangkan. Begitu sinar itu menyentuh tanah, aroma harum menyeruak ke segala penjuru, membuat orang-orang tertegun. Semua tangisan berhenti, digantikan oleh kebisuan yang hanya diisi oleh detak jantung yang berdegup kencang. Berkas cahaya itu tidak hanya sekadar menyorot, tetapi juga membentuk lingkaran bercahaya di tanah, tepat di tengah kerumunan warga. Seolah ada panggung yang diciptakan khusus oleh langit untuk sebuah peristiwa besar. Warga menatap dengan mata terbelalak, napas terhenti, seakan mereka takut gerakan sekecil apapun akan mengganggu sesuatu yang sakral. Lalu, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Di tengah lingkaran cahaya itu, perlahan muncul sosok kecil. Seorang anak. Anak itu berdiri tanpa rasa takut, mengenakan pakaian putih sederhana yang memantulkan sinar sekitarnya. Wajahnya bersih, matanya jernih seperti kristal, dan senyumnya tenang, penuh kedamaian. Ia tidak terlihat seperti anak desa manapun yang dikenal warga. Ia berdiri dengan tangan terentang sedikit, menatap semua orang satu persatu, seolah ingin memastikan mereka mendengar dan mengerti. Arya terpaku, matanya berkaca-kaca, dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa ia jelaskan. "Siapa dia?" bisiknya pelan. Tanpa diduga, anak itu berbicara. Suaranya lembut, namun jelas terdengar oleh semua orang, bahkan yang berada di barisan paling belakang. Tidak ada pengeras suara, tetapi suaranya menembus udara seperti bisikan yang menyentuh hati. "Jangan takut," katanya singkat. Kalimat sederhana itu seakan mematahkan beban ribuan ketakutan yang menghantui warga sejak matahari berhenti. Beberapa orang langsung berlutut lebih dalam, mencium tanah sambil menangis, karena mereka yakin sedang melihat sesuatu yang berasal dari surga. Anak itu kemudian melangkah maju, masih dalam lingkaran cahaya, dan mengucapkan kalimat yang membuat semua orang tercekat. "Doa kalian didengar." Hanya 3 kata, namun maknanya bagai gemuruh yang menggetarkan bukit. Orang-orang kembali menangis, kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang meledak di dada mereka. Pak Sarman terhuyung, lalu jatuh tersungkur, wajahnya membasahi tanah dengan air mata kebahagiaan. Arya sendiri tidak sanggup menahan tangis. Tubuhnya bergetar hebat, seolah setiap sel dalam dirinya baru saja diisi dengan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, anak tersebut mengangkat tangan ke langit. Seketika, berkas cahaya yang turun dari langit berdenyut lebih kuat, memancarkan sinar yang membuat seluruh bukit tampak seperti lautan emas. Semua orang menutup mata karena silau, namun mereka merasakan kehangatan lembut meresap ke dalam jiwa, bukan ke tubuh. Rasanya seperti pelukan tak kasat mata yang menyembuhkan segala luka batin yang pernah ada. Beberapa warga mengaku mendengar suara lembut di hati mereka, kata-kata penghiburan yang berbeda-beda sesuai dengan pergumulan hidup masing-masing. Lalu, dengan perlahan, cahaya itu mulai meredup. Anak kecil itu menurunkan tangannya, menatap semua orang dengan senyum terakhir yang penuh arti. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menatap dalam, seakan menitipkan pesan yang tak akan pernah bisa diucapkan oleh kata-kata. Perlahan-lahan tubuhnya memudar, seperti kabut yang diterpa sinar matahari, hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Namun lingkaran cahaya di tanah masih ada, berpendar lembut seakan menjadi tanda bahwa sesuatu yang suci pernah hadir di sana.
Begitu anak itu menghilang, matahari yang sejak pagi terdiam di langit mulai bergerak perlahan. Sinar yang sebelumnya menyilaukan kini kembali normal. Bayangan pepohonan mulai bergeser, tanda bahwa rotasi bumi kembali berjalan. Orang-orang bersorak, sebagian berpelukan, sebagian lain sujud lebih dalam, memuji kebesaran Tuhan. Teriakan syukur bergema di udara, melampaui batas suara manusia biasa. Bukit itu yang tadi menjadi tempat tangisan kini dipenuhi pekik sukacita. Arya menatap langit yang kini kembali biru, air mata masih menetes di pipinya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena hatinya dipenuhi rasa syukur yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bersumpah dalam hati, hari ini akan menjadi titik balik hidupnya. Ia tidak akan pernah melupakan suara anak itu, kalimat yang sederhana namun menghancurkan seluruh benteng kesombongan dalam dirinya. Doa kalian didengar. Bukit penantian kini berubah menjadi lautan sukacita yang tak terkendali. Tangisan ketakutan yang sebelumnya mendominasi telah berganti dengan isak syukur. Orang-orang saling berpelukan, memeluk siapapun yang ada di dekatnya tanpa peduli perbedaan usia atau status. Namun di balik kegembiraan itu, ada perasaan ganjil yang merayap di hati setiap orang. Siapa sebenarnya anak kecil yang muncul dari cahaya itu? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, dan ia menghilang tanpa jejak, seolah hanyalah bayangan yang diciptakan oleh langit. Misteri ini menggantung di udara, membuat semua orang bertanya-tanya meski hati mereka dipenuhi damai. Arya duduk di tanah, menatap bekas lingkaran cahaya yang kini hanya tampak seperti kilau samar di permukaan rumput. Ia menyentuh tanah itu dengan jemari gemetar, merasakan hawa hangat yang masih tertinggal seolah bukti bahwa apa yang ia saksikan bukan ilusi. Nafasnya bergetar, matanya memandang jauh ke arah matahari yang kini bergerak normal di langit. Ia berbisik pelan, "Tuhan, aku percaya." Kalimat sederhana yang keluar dari bibirnya terasa seperti sumpah seumur hidup. Semua keraguan yang dulu memenuhi pikirannya telah runtuh, digantikan oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Sementara itu, Pak Sarman mencoba menenangkan massa, meski ia sendiri masih diliputi rasa takjub yang tak bisa ia sembunyikan. Dengan suara parau, ia berkata, "Saudara-saudara, kita telah menyaksikan kuasa yang tak pernah kita bayangkan. Jangan lupakan hari ini. Jadikan ini sebagai pengingat bahwa Tuhan mendengar doa kita." Kata-katanya membuat semua orang kembali menangis, kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang mengalir deras. Namun, di sudut hatinya, Pak Sarman pun menyimpan pertanyaan yang sama dengan semua orang. Siapakah anak itu? Kabar tentang kejadian aneh ini menyebar dengan cepat. Sebagian warga mulai menuruni bukit untuk memberitahu mereka yang tidak ikut doa pagi. Ada yang berlari sambil berseru-seru, "Kami melihat cahaya turun dari langit. Kami melihat malaikat." Teriakan mereka membuat desa gempar. Orang-orang yang mendengar kabar itu bergegas menuju bukit, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Namun yang mereka temukan hanyalah lingkaran cahaya samar yang kian memudar dan wajah-wajah penuh air mata bercampur senyum. Dalam hitungan jam, kabar ini menembus batas desa. Wartawan lokal berdatangan, membawa kamera dan peralatan liputan. Mereka mewawancarai warga yang menyaksikan kejadian itu, tetapi jawaban yang mereka terima membuat bulu kuduk merinding. "Kami melihat matahari berhenti, dan seorang anak turun dari cahaya," kata seorang ibu dengan suara bergetar. Namun, ketika para wartawan memeriksa bukti, mereka tidak menemukan apapun selain tanah biasa. Tidak ada jejak cahaya, tidak ada suara misterius yang terekam. Semua bukti hanya hidup di dalam hati mereka yang hadir di sana. Arya merasa heran melihat reaksi para wartawan yang tampak skeptis. Mereka saling berbisik, mungkin mengira warga hanya berhalusinasi massal. Tetapi Arya tahu apa yang ia lihat. Ia bahkan masih merasakan hawa sejuk yang muncul dari cahaya itu. Ia mencoba menjelaskan, tetapi setiap kata terasa tak cukup untuk menggambarkan keagungan momen tersebut. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa dunia yang ia kenal telah berubah hanya dalam hitungan jam? Hari mulai beranjak sore, namun suasana bukit masih penuh dengan orang yang datang untuk berdoa. Banyak yang membawa lilin, bunga, bahkan air suci, menjadikan bukit itu semacam tempat ziarah dadakan. Mereka percaya tempat itu kini menjadi titik perjumpaan antara langit dan bumi. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah ini pertanda baik atau justru peringatan untuk sesuatu yang lebih besar? Tidak ada yang tahu, tetapi semua orang sepakat pada satu hal, hari ini adalah hari yang akan dikenang sepanjang sejarah desa itu. Arya berjalan menyendiri ke tepi bukit, menatap hamparan desa di bawah sana. Angin sore membelai wajahnya, membawa aroma tanah basah yang anehnya membuatnya tenang. Dalam hatinya ia tahu,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Semua kesombongan, semua ejekan terhadap hal-hal spiritual, semua rasa tidak peduli, semuanya lenyap. Ia merasa seperti dilahirkan kembali, membawa beban yang jauh lebih besar, kesadaran bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya dan segala logika manusia. Sebelum turun dari bukit, Arya berlutut sekali lagi di bekas lingkaran cahaya yang mulai memudar. Ia menempelkan dahinya ke tanah, mengucapkan doa yang keluar dari lubuk hati terdalam. Terima kasih karena kau mau menegur kami dengan kasih Hemyu. Air matanya kembali jatuh, membasahi tanah yang menjadi saksi dari peristiwa terbesar dalam hidupnya. Ia bangkit perlahan, menatap langit yang kini tampak biasa, namun di matanya tidak pernah lagi terlihat sama. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, satu hal jelas, dunia akan terus bertanya tentang kejadian ini, para ilmuwan akan mencoba menjelaskannya dengan teori, wartawan akan mencari bukti, dan orang skeptis akan menganggapnya dongeng. Tetapi bagi Arya dan mereka yang ada di bukit hari itu, tidak ada yang bisa menghapus keyakinan mereka. Mereka telah melihat cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Mereka telah mendengar suara yang membuat bumi bergetar. Dan misteri itu akan mereka simpan selamanya, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diimani. Hari-hari setelah kejadian di Bukit Penantian menjadi masa yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di sana. Desa kecil itu mendadak menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari luar daerah berbondong-bondong datang, ingin mendengar cerita langsung dari para saksi. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu bercerita dengan mata berbinar, air mata yang kembali jatuh setiap kali mengingat saat matahari berhenti dan cahaya turun dari langit. Namun, di balik euforia itu, ada pesan mendalam yang perlahan mereka pahami, bahwa semua ini bukan sekadar keajaiban untuk dipamerkan, melainkan teguran halus dari langit. Warga desa sepakat untuk membangun sebuah tugu sederhana di puncak bukit, tepat di lokasi lingkaran cahaya muncul. Tugu itu terbuat dari batu alam, di atasnya terukir kata-kata, doa kalian didengar. Kalimat yang diucapkan oleh anak misterius itu kini menjadi pengingat sepanjang masa. Setiap kali mereka melihatnya, mereka akan kembali mengingat rasa takut, air mata, dan damai yang datang setelah semua ketakutan itu. Tugu itu bukan hanya sekadar monumen, melainkan sebuah perjanjian tak tertulis antara manusia dengan pencipta mereka. Arya kini menjadi sosok yang paling banyak diperbincangkan. Pemuda yang dulu terkenal skeptis dan sering menertawakan doa, kini berubah total. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk berdoa, membantu orang lain, dan bersaksi tentang apa yang ia alami. Ia tidak pernah lelah menceritakan bagaimana kejadian itu menghancurkan egonya dan membuka matanya pada kenyataan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada manusia. Hari itu, katanya setiap kali diminta bercerita, aku lahir kembali. Dan hidupku bukan milikku lagi. Namun, tidak semua orang di luar desa mempercayai cerita ini. Banyak yang menyebutnya rekayasa, ilusi massal, atau sekadar mitos modern. Ilmuwan datang mencoba meneliti fenomena ini, tetapi tidak menemukan bukti apapun yang dapat menjelaskan berhentinya matahari atau munculnya anak kecil bercahaya. Foto-foto dan video yang diambil warga terlihat buram atau justru terlalu silau untuk menampilkan detail. Media sosial dipenuhi perdebatan sengit antara yang percaya dan tidak. Tetapi bagi mereka yang ada di bukit hari itu, komentar dunia tidak mengurangi kebenaran yang mereka rasakan. Warga kemudian menetapkan satu hari khusus yang mereka sebut Hari Matahari Diam, diperingati setiap tahun dengan doa bersama di bukit. Ribuan orang hadir setiap peringatan itu, bukan hanya dari desa setempat, tetapi juga dari berbagai kota. Mereka datang bukan untuk mencari keajaiban baru, melainkan untuk merayakan iman dan mengingat bahwa doa bukan sekadar kata-kata, melainkan jembatan yang mampu menghubungkan bumi dengan langit. Perayaan itu penuh dengan nyanyian, doa, dan air mata yang tidak lagi dilandasi ketakutan, melainkan rasa syukur yang mendalam. Pak Sarman yang dulu memimpin doa kini menjadi sosok yang lebih dihormati, bukan karena kejadian itu menjadikannya terkenal, tetapi karena ia tetap rendah hati. Ia selalu berkata kepada orang-orang yang memujinya, saya bukan siapa-siapa. Semua ini terjadi bukan karena saya, tapi karena doa kita bersama. Kalimat itu menjadi petuah yang menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Arya, setiap kali berdiri di puncak bukit, selalu menatap ke arah langit dengan mata yang basah oleh air mata. Ia tidak pernah lupa suara lembut yang berkata, doa kalian didengar. Kata-kata itu menjadi bahan renungannya setiap hari, mengubah cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk berbagi kasih kepada sesama, karena ia tahu, hari itu adalah bukti bahwa kuasa Tuhan nyata, bahkan ketika manusia meragukannya. Seiring waktu, banyak cerita kesaksian lahir dari orang-orang yang datang berdoa di bukit itu.
Ada yang mengaku disembuhkan dari penyakit, ada yang mengaku menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun hidup dalam kebencian. Semua itu semakin memperkuat keyakinan bahwa kejadian matahari berhenti bukanlah sekadar fenomena aneh, melainkan awal dari gelombang iman yang membasuh banyak jiwa. Di tengah semua perubahan itu, ada satu misteri yang tidak pernah terjawab. Siapa sebenarnya anak kecil yang turun bersama cahaya? Tidak ada yang tahu, dan mungkin tidak akan pernah ada jawaban. Tetapi mungkin, sebagian rahasia memang dibiarkan tetap menjadi rahasia, agar manusia tidak berhenti mencari, tidak berhenti berharap, dan tidak berhenti berdoa. Karena pada akhirnya, pesan terbesar dari semua ini bukanlah tentang anak kecil atau cahaya, melainkan tentang kuasa doa yang selama ini diremehkan oleh banyak orang. Dan ketika matahari terbenam di ufuk barat, bukit itu kembali diselimuti ketenangan. Angin berembus pelan, seolah membawa bisikan yang sama seperti hari itu. Jangan takut. Doa kalian didengar. Pesan itu melekat di hati mereka yang hadir, menjadi kompas yang menuntun langkah dalam gelapnya dunia. Sebuah pengingat bahwa tidak ada doa yang sia-sia, dan bahwa langit selalu lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Hari itu akan tercatat dalam ingatan umat manusia sebagai momen ketika langit bersuara dan bumi terdiam. Matahari yang berhenti bergerak bukan sekadar fenomena aneh, melainkan panggilan suci yang mengguncang hati manusia hingga luluh lantak. Dari puncak bukit penantian, tangis ketakutan berubah menjadi nyanyian syukur, dan doa yang semula diucap setengah hati menjelma menjadi jeritan iman yang menggetarkan semesta. Cahaya yang turun bersama sosok misterius membawa pesan sederhana namun abadi. Doa kalian didengar. Pesan itu menembus ruang dan waktu, mengubah hati yang keras menjadi lembut, mengikat bumi dengan langit melalui ikatan yang tak terputus. Sejak hari itu, dunia tak pernah sama lagi.